Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sedang melanjutkan memperdalam kajian tentang usul fikih. Saya sedang mengkaji ini dalam rangka mudzakarah ilmu. Jadi saya sendiri sedang memperdalamnya, menyimak rekaman-rekaman kajian dari guru kami dari kitab Al-Warqat, dari Syarah Latifah ini, dari Risalah Latifah, dan dari Usul min Ilmi Usul. Jadi saya langsung sekaligus diulang dari bertiga kitab tersebut. Jadi ini tujuannya saya untuk memperdalam ilmu, jadi sekaligus mempraktekkan baca kitab. Jadi ini kitab ini belum saya baca sebelumnya, guru kami belum bacakan secara per huruf gitu, dan saya sedang baca tanpa telah sebelumnya. Jadi kita langsung on the spot. Oh ya, kemarin kita bahas, saya ada ragu dengan makna amud ya. Kemarin ada kalimat ada baca amud, contoh ya. Jadi maksudnya hukum benda itu kan kemarin tidak ada hukumnya, yang ada itu perbuatannya. Amud itu saya artikan dengan tongkat ya. Tapi ya setelah saya cek di kamus itu yang populer itu bukan tongkat tapi tiang. Jadi makanya kalau di Imaduddin kan ada imad itu tiang. Tapi hukumnya sama, makanya itu hukum benda. Jadi kalau tiangnya sendiri nggak ada hukumnya, yang adalah menggunakannya. Baik, itu tambahan dari yang kemarin. Jadi ini ilmu ini kita belajar ini live. Silahkan anda komentar di sini, silahkan. Jadi mungkin saya ada keliru dan menerjemahkan, itu silahkan. Atau ternyata saya ada keliru, saya buka kamus, jadi saya perbaiki juga. Itu live. Jadi ini ilmu yang live. Kita sedang mudzakarah ilmu, dan sekaligus kita sedang mempraktekkan ilmu. Jadi kadang kitab ini kita sambil praktekkan, ada yang kita baca. Ya prinsipnya begitu, kita namanya juga sedang mempraktekkan ini. Ya kita sedang belajar sama-sama. Kita ada guru yang kita pelajari, kita ikuti dan kita praktekkan. Jadi kita banyak yang kita pelajari. Karena bisa itu karena biasa. Jangan sampai kalau kita nggak terbiasa akhirnya menjadi ustadz terkenal berbicara ngawur. Kita kan nggak bener kan? Kita kan ada kan sekarang banyak dicela, tanya Ustadz Aswaja mencela ustadz terkenal, ditanya rukun wudu nggak tahu, karena berarti nggak biasa bahas kan gitu. Jadi kalau ini kita berat, ini kan ilmu berat. Jadi kalau ilmu berat itu kita mengkaji agak pelan, kalau terbiasa kita pelajari ya kita akan bisa. Dan lebih baik daripada tidak dipelajari. Kita dijadikan kebiasaan kita untuk mudzakarah ilmu. Dan ini adalah sarana mudzakarah ilmu. Kita sudah belajar, kita mudzakarah. Semakin sering dimudzakarah, semakin kuasai gitu. Semakin sering dibacakan, semakin sering terkuasai. Karena itu pengalaman saya juga ya, saya menganalisis di sini. Ketika saya mengajarkan berbagai kitab itu, saya lebih kuat pemahamannya, saya tambah kuat gitu. Bertambah pemahaman. Baik. Itu masalah pertama, tambahan pertama. Sisipan ilmu ya boleh. Yang kedua, kemarin kita mengomentari sedikit tentang kajian berbayar ya. Yang ternyata setelah saya itu perhatikan lagi di narasi-narasi di media sosial itu sekarang jadi bahan gorengan dari kalangan aswaja atau kaum nahdiyin, mencela ustadz salafi itu yang kajian berbayar. Itu kan dia ada tiketnya itu ada di Tribun, itu bayar 1 juta berapa gitu. Dan saya juga perhatikan perselisihan pendapat para ustadz. Jadi memang ada perselisihan. Ini ada sesuatu yang membuat kita itu berselisih. Banyak ustadz itu ada yang tegas, menyayangkan sebaiknya untuk tidak dilakukan. Ada yang lebih
lebih open, yaitu dianggap sesuatu yang ikhtilaf. Jadi ini permasalahan yang ikhtilaf. Jadi gitu. Ada yang tegas dan sebagainya, kan alasannya dengan argumen Nabi itu pernah diminta oleh kaum Quraisy itu untuk membuat jadwal khusus bagi mereka untuk pengajian. Mereka mau mendengar radio, tapi khusus tidak mau sama orang miskin. Itu ditegur oleh Allah. Allah turunkan ayat Abasa wa tawalla. Itu ayat itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi ya kalau dilihat dari konteks asbabun nuzulnya, itu ada orang atau Ibnu Ummi Maktum ya begitu. Orang buta kan beliau. Itu bertanya kepada Nabi sebenarnya. Tapi Nabi itu sedang berbicara sama petinggi Quraisy. Itu Nabi itu sedikit ya bisa dianggap berpaling gitulah. Jadi dia sedang fokus ke sini. Itu ditegur oleh Allah. Kenapa? Ini ada kenapa? Agama ini inklusif. Agama ini inklusif. Allah itu tidak memandang kekayaan seseorang, gak dipandang itu oleh Allah. Yang dipandang itu ketakwaan seseorang. Jadi jangan sampai kita itu cenderung menghadap kepada orang yang kaya untuk kita sangat serius supaya mereka masuk Islam gitu. Tapi kita mengabaikan orang miskin. Padahal orang miskin itu lebih mencari hidayah gitu. Kita ingetin lagi ya. Kita ingetin ini. Jadi alasan itu sebenarnya. Jadi kita harus pahami, kita mendudukan masalah. Agama ini, agama Islam ini adalah agama yang inklusif. Ini terbuka untuk semua orang. Mau kaya mau miskin, dan kaya miskin tidak dipandang dalam agama itu, nggak dipandang secara keistimewaan khusus secara materi, tidak dipandang. Mungkin kalau kita ke mall kemana, orang kaya itu berbeda, dia raja. Kemana orang miskin nggak dianggap, tapi di dalam agama enggak. Orang miskin dan orang kaya ini sama diperlakukannya. Silakan kamu masuk Islam, ada keutamaan masing-masing. Orang kaya kalau dia menggunakan kekayaannya dia ada keistimewaan. Orang miskin kalaupun dia miskin tapi ada sabar, dia ada keistimewaan. Jadi di sini agama ya inklusif. Jadi kita harus tahu dulu ini karakter agama Islam. Oke, ketika Nabi Muhammad itu dianggap mengabaikan lah saat itu karena dia sedang fokus untuk berdakwah kepada orang kayanya, ditegur oleh Allah. Ini salah satu alasan sebagian ustadz itu tidak menghendaki ada kajian berbayar yang membuat umat Islam ini semacam dikotak-kotakan gitu, semacamnya begitu. Ini alasan yang pertama. Alasan yang orang yang mendukung atau menganggap bahwa bolehnya mengkhususkan ilmu, maka sebagian ustadz yang berargumen itu membawakan riwayat dari Imam Al-Bukhari bahwa Nabi itu pernah mengkhususkan sebagian ilmu kepada seperti Mu'adz bin Jabal kan dikhususkan. Tapi kalau kita analisis, itu ilmu apa yang Nabi khususkan itu? Apakah Nabi mengkhususkan karena strata sosial, karena materi, karena keuangan, kekayaan? Bukan. Kalau dicek gitu, Nabi mengkhususkan ilmu kepada seseorang seperti Mu'adz bin Jabal karena tahu bahwa Mu'adz bin Jabal itu tidak terfitnah dengan ilmu tersebut. Kan itu bicara tentang semacam penggembira gitu ya. Kalau kamu sudah membaca la ilaha illallah, sudah mengikuti la ilaha illallah, kamu masuk surga, begitu kan? Apapun yang terjadi, dosa apapun begitu. Itu kan kayak sangat ini ya, sangat membuat hati itu bergembira gitu. Nah, tapi kalau orang salah menerima hadis itu, asal aja di situ, maka itu bisa membuat orang itu menjadi sebetulnya itu ya takilu itu, jadi mengandalkan, wah saya ada mengandalkan rahmat Allah begini. Nah ini kan gaya-gaya murjiah tuh begitu. Gaya-gaya murjiah itu kenapa nih kita kan sebut nih orang-orang aswaja ini, orang-orang Nahdijin itu, mereka itu cenderung begitu, cenderung sangat, kita sudah membaca la ilaha illallah, orang kafir aja masuk baca la ilaha illallah jadi Islam, masa kita yang sudah biasa baca la ilaha illallah kok jadi kafir? Gitu ya kan, ini gaya-gaya begitu. Ini sebenarnya rada cenderung ke murjiah.
Gitu. Dan kalau dicek Asy'ariyah itu murji'ah karena dia mendefinisikan iman itu at-tasdiq gitu. Tidak mengikuti amalan. Amalan bukan dari iman. Jadi kekeliruan aswaja yang diikuti oleh Nahdiyin itu sebenarnya murji'ah dalam bab iman. Makanya mereka begitu argumennya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang kafir aja mengucapkan la ilaha illallah jadi muslim. Kok masa kita baca tahlilan? Kenapa kita jadi salah? Oke. Nah, tapi ini karena masalahnya karena hanya mengikuti sepotong dalil. Padahal ada dalil-dalil saja pentingnya beramal. Adanya hal-hal yang membatalkan keimanan. Kan gitu. Maka Nabi itu mengkhususkan ilmu kepada Mu'ad bin Jabal. Itu karena tahu Mu'ad bin Jabal itu tidak akan terfitnah dengan ilmu itu. Dia akan tetap beramal begitu loh. Bukan karena strata sosial, bukan karena kekayaan. Jadi kalau alasan mendalilkan boleh mengkhususkan sebagian ilmu karena materi, mungkin bisa dipandang nggak pas. Karena itu yang pertama asbabun nuzul itu. Kenapa Nabi ditegur itu? Karena itu strata sosial awalnya. Karena Nabi itu diminta oleh petinggi Quraisy itu untuk mengkhususkan bagi mereka, tapi jangan bareng sama orang-orang miskin gitu. Nah, itu ditegur. Ini satu pandangan. Sekarang bagaimana dengan jadi kalau kajian asalnya umat Islam ini, kita bicara asal pengajaran umat Islam itu, asalnya itu kita baca sejarah ya. Ini kita baca di Al-Arjujah itu. Al-Arjujah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, katanya tuh begitu datang ke ke Madinah, maka yang dibangun oleh Nabi itu tsumma banal masjida fi Quba'i wa masjidal madinatil gharra'i tsumma bana min haulihi masakinah. Nah, begitu. Tsumma atamim, udah itu tambahan masalah lain. Ma atamim ba'di min ba'du fi hadisan. Oke, baik. Jadi yang dilakukan oleh Nabi, kita dari pelajaran sirah Nabi. Ini karena kebetulan saya menghafal sirah Nabi kan dari Al-Arjujah. Ketika Nabi datang ke Madinah, yang dibangun pertama kali oleh Nabi itu tsumma banal masjida fi Quba'i wa masjidal madinatil gharra'i, membangun masjid. Jadi membangun masjid. Masjid itu di Kuba, kemudian di Madinah yang disebut Masjid Nabawi itu. Nah, kenapa? Masjid ini adalah sentral, pusat penyebaran Islam itu di masjid. Dan masjid ini open, itu nggak ada orang yang masjid itu harus bayar uang, nggak. Ini alasannya, ini agama inklusif. Kita umat Islam ini karakternya, kita kalau di tempat lain kita nggak bisa duduk sama bareng itu, nggak bisa duduk sama pejabat itu, nggak bisa. Mereka nggak mau duduk sama kita itu kalau mereka bukan pejabat. Mereka hanya pejabat sama pejabat aja, sama rakyat kecil gak mau mereka. Orang kaya hanya nongkrongnya sama orang kaya karena dibatasi oleh lingkungan. Lingkungannya itu kan mereka nongkrongnya di mall, nongkrongnya di restoran mahal. Orang miskin gak bisa masuk ke situ. Dia ada di klub gitu kan. Itu perkumpulan mereka. Dia masukkan di tempat golf yang masuknya aja berapa. Itu orang miskin gak masuk. Umat Islam ini agama yang inklusif. Nah, tempat perkumpulan umat Islam itu adanya di masjid. Dan masjid ini begitu sudah jadi masjid itu inklusif. Itu semua boleh masuk. Dan tidak ada tempat khusus. Ini untuk siapa? Silahkan yang di depan, yang datang boleh di depan. Kecuali untuk imam. Atau biasanya yang jadi kebiasaan itu adalah orang-orang yang menjadi wakil imam. Itu harusnya orang-orang yang ada kriteria khusus. Misalkan masalah bacaan sama pemahaman begitu. Karena nanti akan menggantikan imam. Tapi di luar itu bebas. Ini karakter umat Islam. Ini karakter umat Islam. Jadi asalnya ini agama ini asalnya ini inklusif. Dan asalnya mengajar itu usahakan inklusif, yaitu di masjid. Dan Nabi mengajarkan, kalau diperhatikan dari kebiasaan Nabi pun mengajarkan di setiap 5 tempat. Maksudnya ya di masjid dia mengajarkan ilmu di masjid, tapi dimanapun Nabi selalu ngajar gitu. Maksudnya kadang-kadang
Itu di riwayat sering kan, Nabi berbicara ke Mu'ad bin Jabal sedang di keldai, kan sedang di tunggangan. Nabi berbicara kepada Ibnu Abbas, cek tuh di hadis riwayat yang ke-19. Maka bicara ke Abdullah bin Abbas, kan gitu, kan begitu. Jadi ini di Arba'in Nawawi maksudnya. Jadi ini artinya terbukti bahwa Nabi itu mengajarkan ilmu itu di semua tempat. Tapi kita bicara asal pengajaran Nabi itu pokoknya di masjid. Dan Nabi itu ditegur ketika mengkhususkan pengajaran itu khusus kepada petinggi-petinggi atau pada orang-orang kaya, pada bangsawan, dilarang oleh Allah. Ketika ada pengajian, kita membuat pengajian berbayar yang begitu berbayar itu mahal, karena satu sesi itu bisa 350.000. Satu sesi 1 jam misalkan gitu kan. Terus ada yang kelas-kelas khusus, ada yang di tribun 1 juta, 1,5 juta. Itu kayak konser sudah itu akhirnya. Jadi ustadz itu kayak artis emang jadinya. Jadi kayak konser. Ini satu masalah. Nah, itu masalah yang pertama, berarti ada pengklasifikasian umat. Ini satu. Dan pengklasifikasiannya bukan karena kondisi umat itu, bukan. Ini umat ini cocok menerima ilmu ini, umat ini gak cocok menerima ilmu, bukan karena itu ternyata. Nah kan boleh tuh pengkhususan karena itu boleh. Jadi ilmu itu kita khususkan karena ilmu itu kadang bisa membuat fitnah bagi orang yang tidak layak gitu loh. Jadi kalau orang gak layak menerima ilmu ini jangan dikasih. Orang yang sudah layak dikasih. Nah kalau itu boleh. Jadi pengkhususan ilmu karena kelayakan yang mendengar. Misalkan bab takfir. Ini orang tidak layak dikasih bab takfir. Ini kamu mengkafir, kamu gak layak. Begitu kan, begitu. Ada yang masalah rahasia-rahasia. Makanya siapa ya? Tentang Salman Al-Farisi gitu ya, Salman ya. Apa Abdullah bin Yaman? Ya, Abdullah bin Yaman ya. Beliau itu bertanya tentang fitnah-fitnah, itu dijelaskan. Dan termasuk orang-orang munafik dijelaskan. Tapi beliau tidak sebutkan ke semua, enggak. Jadi Nabi pun enggak menjelaskan ke semua orang. Jadi ada orang yang bisa amanah atas ilmu, misalkan tentang rahasia tertentu. Misalkan apalagi menunjuk orang ini munafik kan gitu kan masalah ya. Jadi ada dikhususkan ilmu. Nah, ini boleh mengkhususkan ilmu itu. Tapi bukan mengkhususkan karena faktor keuangan. Ini secara umum umat Islam nggak senang begitu, enggak. Nah sekarang bagaimana dengan kekayaan pesantren-pesantren, kan ada nih tanya tuh. Terus terang saya cek aja sebutan nama ustaznya, itu ditanya Ustaz Khalid Basalamah. Bagaimana dengan kekayaan? Boleh kok, karena kenyataannya banyak pesantren-pesantren kita juga bayar mahal. Iya benar. Pesantren-pesantren kita sekarang sebenarnya pesantren yang salafi itu, yang disebut pesantren sunnah itu sebenarnya sekarang itu cenderung mahal. Di mana-mana mahal. Bahkan dibanding pesantren Nahdiyin NU itu mahal pesantren salafi. Pernah gak terpikir bahwa itu menjadi sebab bahwa ya akhirnya mungkin sebagian orang gak sanggup untuk membiayai anak pesantren di situ, akhirnya milih di NU. Ya udahlah, daripada gak ngaji ke NU-in aja. Dan itu ada dampak nanti kan, misalkan ada masalah diajarkan tentang kebidahan, diajarkan akidah bidah. Pernah gak kepikir begitu? Jadi kalau kita berlomba untuk menaikkan tarif, membuat mahal, pesantren itu dibuat mahal segala macam karena alasannya untuk kesejahteraan misalkan ya, ustadz segala macam, untuk fasilitas segala macam. Tidak dibuat versi yang inklusif. Itu pernah gak terpikir bahwa nanti masyarakat itu pengennya sih ke sana tapi kan mahal, gak sanggup, akhirnya ke sini. Pernah gak kepikir? Nah itu ada madarat berarti. Sementara dalam agama itu dibilang ad-dinu mabniyun alal masolih fijal biha wadar ilil qabai. Jadi sepanjang memang itu nggak terlalu penting, kalau memang sekarang sebenarnya kita kan harus melihat ya karakter masyarakat kita itu kondisinya bagaimana. Kalau kondisi masyarakatnya memang ternyata nggak layak begitu, akhirnya memang terbentuk eksklusivitas. Emang ini eksklusif, dan akhirnya kalau udah eksklusif
Jadi pengajian sunnah jadi eksklusif sedikit. Nah ini masalah lagi kan, kita kan nggak mau ini menjadi sedikit, kita ingin menjadi ini masif. Nah kalau masif itu salah satunya harus pertimbangkan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat, kondisi sosial ekonominya gimana. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi mereka. Baru nanti mereka bisa nerima, tidak terhalang. Jadi yang wajar-wajar ini pertimbangan. Berikutnya pertimbangan ketiga ya. Kita ini secara umum masyarakat itu atau karakter manusia itu secara umum akan lebih gampang untuk istiqomah di dalam hal yang mudah. Ya kan? Sekarang kalau kita pengajian setiap datang harus bayar 1,5 juta, ya kan? Tanya, Anda kuat berapa lama dan berapa kali dalam setahun? Ini saya mengaji ini dari awal sampai sekarang ini 35 tahun lebih. Kira-kira kalau saya begitu saya kuat gak? Saya ngaji kemana-mana segala macam, Ustadz denger. Kalau saya bayar gitu kuat gak? Saya nggak kuat. Saya gak bisa ngaji gitu loh, contoh kan. Nah, ya kan, gak kuat. Kalau misalkan itu dibatasi begitu, Anda akan orang berarti akan cuma bentar ngajinya. Kalau dia sebentar, berapa lama dia, berapa banyak ilmu yang bisa diserap? Gak banyak. Sementara kata Imam Syafi'i, salah satu kriteria mendapatkan itu waktu li zaman, panjang umurnya. Waktu ngajinya panjang. Ya kalau panjang tapi biayanya mahal gitu ya nggak bisa. Jadi misalkan ada argumen Anda gak dapat ilmu sepenuhnya kecuali kamu serahkan semua untuk ilmu itu. Misalkan ya gitu, untuk habis-habisan dengan ilmu. Kan ada kadar kemampuan. Kalau dia gak mampu gak ada wajib kan. Ini dalam kaidah fikih walaisa wajibun bila iqtidari wala muharramun ma'tirari. Tidak ada yang wajib bagi orang yang gak mampu. Jadi kalau misalkan dibuat harus begini kadar kemampuan, kalau gak mampu ya gak wajib bagi dia. Nah gitu, jadi kita harus bijak. Dan alhamdulillahnya tidak sepakat Ustadz itu. Kita harus bersyukur. Jadi kalau ada Ustadz yang info saya pengen membuat kajian yang mahal supaya naik kelas, ini kita nih Ustadz ini naik kelas. Dibuatnya di hotel, pengajiannya, bayarnya, masuk ada kayak konser gitu, segala macam ada pasti itu bayar 1,5 juta ya gitu segala macam. Untungnya gak semua ustadz kayak begitu, masih ada ustadz yang lain yang ya kayak ucapan tuh kayak ustadz kita sebutnya Muhtarom, Ustadz Muhtarom itu. Ini Ustadz Muhtarom ini saya juga nih ketika saya pindah ke daerah Kuningan terus setiap budi, nah ternyata dia itu salah satu yang ngisi itu. Dia bilang jangan begitu kan begitu. Nah itu ada bagus, jadi ternyata ini salah satu Ustadz Salafi itu. Ini salah satunya gitu, dia nggak sependapat misalkan jangan sampai eksklusif karena jangan sampai orang-orang miskin menjadi tidak bisa menyimak. Oke, itu satu sudut lah. Nah ternyata yang kita tahu orang Aswadiyah itu membenci Wahabi yang kita sebut Salafi, yang mereka nyebut Wahabi. Nah, salah satu ternyata bahan gorengan mereka adalah ini. Mereka kayak konser. Padahal kita sendiri, Ustadz Salafi, itu mengkritik pengajiannya Gus Ikdam. Gus Ikdam kan kayak konser juga kan. Dia pakai ada pepayon, ada panggung, terus ada lampu-lampu gemerlap, ada sound. Ya gitu, macam-macam lah pokoknya. Yuk. Apalagi pakai gitar ya kalau gitu. Udah kayak konser sudah. Kan kita mengkritiknya ke pengajian kalau bisa begini banget gitu. Tapi dengan ustadz yang mengaku ustadz sunnah itu begitu juga membuat begini ya kayak motivator akhirnya segala macam sebenarnya kayak motivator. Ya mirip sebenarnya dibuat di hotel, dibuat terus ada tempat-tempat. Jadi kayak mirip juga kayak konser juga, apa bedanya? Apa bedanya? Kita harus pikirkan lagi. Itu apa beda? Saya tidak nyebut haram, enggak nyebut gak boleh, enggak. Kita hanya menyebutnya sampai sulit misalkan yang lebih afdolnya, yang lebih maslahatnya, gitu aja. Saya enggak akan menyebut ini haram, ini enggak boleh, enggak. Jadi kalau ini ada perdebat, tapi kita bicara yang lebih maslahatnya gimana sebenarnya gitu loh. Gini loh.
harta ini ada terkait dengan kemaslahatan. Nah, harta ini ada maslahatnya, ada cost-nya, opportunity cost. Bayangkan kalau misalkan sekali acara pengajian begitu, misalkan yang mendatangkan 1.000 orang. Nah, 1.000 orang itu dibuat misalkan bayarnya 1,5 juta, 1,5 miliar dibayar ini bayar. Kalau itu misalkan orang 1,5 miliar itu sekali itu dipakai untuk menegakkan agama ini, misalkan ya pengajian yang biasa atau mensponsori para ustadz yang mengajar, karena memang ini kan masalahnya lebih besar, ini satu. Nah, jadi yang masalahnya cuma gini sebenarnya, kita masyarakat umat Islam, kita ini dituntut untuk ikhlas, ya kan? Kita harus ikhlas. Tapi sebenarnya yang jadi masalahnya itu jamaah itu gak memikirkan ustadznya. Itu aja masalahnya sebenarnya. Nah, ini kekurangan umat Islam tuh begitu. Kita harus ikhlas, tapi jamaahnya orang itu gak mikirin ini ustadz ini. Dia menyampaikan ilmu, dia segala macam, tapi kamu gak mikirin kehidupannya mereka. Nah, ini masih boleh, ini anjuran umum bahwa kita itu masalah bab ta'awun di situ. Jadi ustadz menuntut atau dibuat mereka itu untuk menyampaikan ilmu secara ikhlas. Tapi idealnya jamaah atau para mustami atau murid itu berpikir juga untuk kemaslahatan pendidikan itu. Ini ustadz pun punya kebutuhan. Jadi itu yang sebenarnya harus dipikirkan. Tapi bukan berarti ustadz menjual ilmu, enggak, bukan itu poinnya. Ini berbicara kemaslahatan. Makanya perhatikan di dalam sirah Nabi, tsumma banal masjida fi Qubai wa masjidal Madinatil Ghurra'i tsumma bana min haulihi masakina. Terus Nabi membangun di sekitar masjid itu rumahnya. Nah, ini guru kami itu pernah menyampaikan sebenarnya. Ini kalau kita mau membangun umat. Nah, ini salah satunya kalau bangun masjid, ada orang yang bisa mengajar, ini Nabi. Nah, sekarang semisal ngaji itu ustadz, dari kalau ustadz itu sudah berilmu dia mengajar, fokusnya dia tuh mengajar. Ketika dia mengajar dia ada kebutuhan, pikirkan tuh sama umat ini, makanya dibangunlah rumah di samping masjid. Kenapa di samping masjid? Biar dekat mengajarnya, dan dia ada kebutuhan, dipikirkan juga keperluannya. Baru ini membentuk masyarakat. Jadi bukan bicara untuk kemewah-mewahan, enggak. Tapi kita bicara bahwa ini kemaslahatan bicaranya, bahwa kita ini butuh dididik oleh guru. Guru ini pikirkan juga karena dia berarti tidak sempat untuk mencari hal-hal lain. Kan gitu. Nah, begitu dia mengajar, nah kita pikirkan juga untuk kehidupan mereka. Baru benar. Tapi kalau kita harus buat di hotel segala macam, jadi gak bertahan lama. Jadi yang benernya tuh begitu. Yang benernya nih, kalau anjuran saya kepada kaum muslimin, yang benernya adalah bangun masjid, adakan pengajian di masjid-masjid, adakan orang-orang yang bisa mengajar di masjid. Nah, orang yang mengajar di masjid ini pikirkan untuk kehidupannya mereka. Boleh, nah di situ boleh dikasih, itu boleh. Soalnya umat itu, jamaah itu boleh. Nah, tapi kan biayanya kan nggak besar, maksudnya nggak sampai membuang-buang uang. Soalnya kalau di hotel kan berarti ada keluar untuk hotel, enggak. Jadi kalaupun kita akan biaya jamaah itu, misalkan ngeluarin itu, dia tuh keperluan operasional masjid. Nah, untuk membayar misalkan yang mengajar, nah itu maslahat baru. Ada maslahat di situ. Nanti saya anjurkan boleh. Tapi pengajaran sendiri eksklusif. Ini asalnya. Sekarang bagaimana dengan membuat pesantren? Pesantren yang berbayar. Memang pesantren itu kan butuh guru-guru. Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya jangan sampai orang yang miskin gak boleh masuk. Karena kalau orang miskin gak boleh masuk, kamu sudah membatasi ilmu di situ. Adalah buat strategi di situ. Gak boleh kamu kalau membuat misalkan orang miskin gak boleh masuk, itu kan statusnya sama dengan memecah umat lagi itu. Ini dengan uang kan memecahnya. Padahal orang muslim itu kadang mungkin pintar, bermaksud. Nah, itu gak boleh. Jadi harus ada tanggung jawab sosial di situ. Ya udahlah, kita sediakan orang, walaupun orang itu kurang secara kemampuan materi, tapi dia bersungguh-sungguh, maka dibuat strategi. Oh, ini kita biayai juga, ada beasiswa misalkan begitu, baru. Jadi kita
Jadi kalau ditanya nih sama awam misalkan kenapa kamu memecah masyarakat orang miskin, enggak kok, kita orang masih boleh gitu bisa berargumen. Nah ini tapi memang kita bahas strategi demi keberlangsungan ini, maka sekian persen untuk orang yang kita subsidi, sekian persen dia untuk membayar full, sekian persen dia untuk membayar pertengahan. Nah baru ini namanya strategi gitu. Tapi kalau full hanya orang kaya dulu semua gitu, jadi masalah. Dan masalah lain kita gini. Sebenarnya kita itu perlu kesederhanaan. Kita para ustadz juga memang perlu mengembangkan diri atau membuat gaya hidup yang sederhana. Jadi jangan bermewah-mewahan juga. Karena masalahnya itu adalah gaya bermewah-mewahannya. Ustadz ini pengen bergaya mewah juga. Masalahnya akhirnya berusaha karena untuk mengejar gaya mewah itu akhirnya ilmu itu dibuat mahal sebenarnya. Oh gini gitu. Padahal juga ilmu juga belum tentu. Ditanya rukun wudhu juga 2. Lah, ya ilmunya gak tentu juga, dia bilang ilmu mahal, kamu ilmunya juga masih dangkal kok, gimana jadi gaya-gaya gitu kan, bohong juga ilmu. Nah padahal ustadz lain itu ngajar ilmu lebih mendalam, gak mentarif, gak apa ya, hidup lebih sederhana. Nah itu malah lebih respect. Nah tadi perhatikan ya, jangan sampai kita ini yang disebut ustadz sunnah ini pengajian sunnah itu kalau menurut pengajiannya Aswaja itu Wahabi. Dan Wahabi itu menurut mereka itu sesat. Karena mujasimah. Gitu menurut mereka itu kan gitu. Mereka itu menuduh mujasimah. Kenapa mujasimah? Karena menetapkan sifat-sifat Allah. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya mata. Itu dia mujasimah. Kan itu sudut pandangnya Aswaja. Dan mereka Aswaja itu mereka menganggap Ahlussunnah. Ketika Aswaja ini dia juga mengajarkan kitab-kitab, belajar segala macam, ngajarin kepada masyarakat, dan masyarakat itu sebenarnya di saat saja itu relatif murah. Terus yang ngaku-ngaku masih berdakwah mengikuti mazhab Ahlussunnah, mazhab salaf, terus dibuat pesantren-pesantren mahal, pengajian-pengajian mahal. Kebayang gak? Orang tidak bisa masuk, semakin eksklusif. Ketika eksklusif sedikit, ya kan, ini masalah. Dia harus dibuka. Dan alhamdulillahnya tidak ijma, maksudnya tidak semua ustadz itu fokus di situ. Karena banyak itu pengajian. Contohnya produknya nih saya ini secara umum dapat pengajian gratis atau pengajian murah nih, sekaligus kita bantahan. Saya ini relatif gratis, nggak ngeluarin uang. Ini yang relatif gratis saja saya nih carakannya. Di kondisi tertentu kadang saya nggak bisa hadir. Ya kan, di kondisi tertentu berarti ada penghalang. Kalau dibuat gini-gini nggak bisa datang. Nah, tapi suatu saat ya. Suatu saat guru kami pun ada pengajian yang misalkan di hotel begitu, karena ada maslahat yang ingin dikerjakan, dia mengajarkan nahwu dan shorof dalam satu sesi. Maksudnya satu kali pertemuan itu, maksudnya beberapa kali sesi tapi di satu waktu, rangkaian waktu. Tapi bayangin kan, nahwu dan shorof itu kalau sekaligus kan, itu kan kalau kita di pesantren itu bisa bertahun-tahun, kita diselesaikan mungkin dalam seminggu. Ada maslahat. Nah ini ada pertimbangan. Sekarang maksudnya kalau kita mau buat begitu, ini ilmunya membahas itu, ilmunya apa, isinya cuman bahasanya ya, itu mungkin cuman motivasi gini-gini dong, motivasi kita harus bertakwa gitu. Ya begitu ya. Yang pembahasan ini ilmu itu ya di dalam sholat Jumat aja bisa gitu loh. Ketika khutbah Jumat aja kalau begitu udah sederhana. Tapi beda kalau ngajarin misalkan usul fikih ini kita selesaikan. Nah itu kan susah. Nah itu ada masalah. Misalkan kalau begitu agak sulit. Misalkan di masjid itu kan dia harus makan, harus tidur, begitu kan. Nah itu ada masalah. Jadi harus seperti itu. Kita nggak sampai menganggap ini nggak boleh mutlak. Nah, jadi yang dilihat maslahat itu kan adinu mabniun alal maslahati. Jangan sampai orang sudah bayar mahal-mahal, sebenarnya ilmunya itu nggak ada juga yang disampaikan. Ini ilmunya itu sebenarnya ilmu-ilmu dangkal yang nggak perlu di situ juga disampaikan di masjid umum, di majlis, di muhadharah umum juga bisa gitu. Karena ilmunya cuma mari kita bertakwa gini, cuma gitu-gitu doang, ya gampang masalahnya. Tapi kalau ngebahas ilmu alat, nah itu rada-rada mungkin nih, karena ilmu alat berat, misalkan usul fikih.
Kan berat tuh kalau ilmu usul fikih. Ulumul Quran berat, kita pengen diselesaikan. Nah, itu lain, karena ulumul Quran kalau di bawah pengajian yang biasa itu mungkin bisa bertahun-tahun. Tapi kita padetin, atau misalkan nahwu dan sorof digabungin, nah itu berat. Kalau orang, dan itu kan ilmu alat bisa bahasa Arab, bisa macam-macam kan sebenarnya. Nah, itu lain gitu loh. Kalau misalkan nahwu dan sorof, karena kita kan pengen langsung ngajarin orang bisa baca kitab. Nah, itu orang ada worth it nih, saya keluarin 1 juta untuk tinggal di suatu tempat, tapi kita langsung bisa baca kitab, itu kan worth it gitu loh. Tapi kalau kita sekedar dakwah muhadharah umum segala macam, kita pentingnya bertakwa, kita pentingnya salat berjamaah, ya ilmu itu disampaikan di salat Jumat juga bisa, dalam di khutbah Jumat juga bisa gitu loh. Nggak perlu kita ada pengajian berbayar, harus di hotel, harus nginep, nggak perlu. Ya kan, nah itu nggak ada maslahat. Begitu. Jadi yang sebenarnya yang dilihat itu adalah maslahat dan madarat. Karena agama ini dibangun di atas maslahat. Jangan sampai tadi memboros-boroskan uang. Umat ini adalah sumber daya kita. Jadi kalau umat ini kita borosin uangnya, ya kita umat Islam itu menjadi lemah sebenarnya. Itu hati-hati melemahkan umat. Sekarang begini, Kenapa misalkan kita ini, saya lah misalkan nih, kenapa saya itu nggak begitu suka dengan kebidahan? Kebidahan itu membuat berat umat. Tiap tahun keluar buat uang muludan. Itu satu kakak itu bisa keluar 1 juta. Tiap tahun bayar rajaban. Rajaban itu ada isinya pengajian, tapi pengajian itu kalau Anda tahu, ini isinya dia itu harus ngundang orang dari luar, jauh, bayar sekian juta. Ini di setiap blok ada, diadain. Terus dia ada panggung-panggung, ada pepayan, itu mahal, minimal per blok keluarlah 20 juta, bisa keluar 50 juta, begitu kan? Nah, itu namanya pemborosan. Tapi kok bakal di masjid ngerjainnya? Di masjid itu kita yang belajar ngajar misalkan tiap minggu, kadang ustadznya gak pernah dibayar. Nah, mendingan daripada buat rajaban gitu, mending bayar ustadz dong. Sekali datang kasih 500.000, masih mending untuk mensupport ustadz, masih mending begitu. Ustadznya orang situ juga. Ya kan, masih mending begitu maslahatnya ada, ustadznya itu dia ngajarnya lebih banyak gitu loh, daripada saya harus undang ustadz dari jauh bayar 25 juta dengan bayar papayan, bayar apa. Ini pemborosan gitu. Jangan sampai ketika kebiasaan yang kita ingkari dari orang-orang yang berbuat bid'ah itu membuat pemborosan, orang-orang yang mengaku ustadz sunnah membuat pemborosan juga. Nah, itu jangan sampai, ini pikirkan baik-baik. Kecuali tadi ya kita tetap dengan kesederhanaan, tapi ada maslahat. Misalkan kita mau mengajarkan ilmu dengan cepat, mau ngajarin nahwu dan sorof supaya mereka bisa langsung baca kitab dalam waktu seminggu misalkan, nah itu maslahat. Atau kita mau jelaskan usul fikih dalam waktu seminggu, mereka, nah itu maslahat. Jadi orang itu ya ada maslahat, dia mengorbankan segitu, tapi dalam waktu singkat dia dapat ilmu yang kuat. Ada masalah, karena orang kalaupun misalkan pesantren ya, itu 3 tahun belum bahas usul fikih itu. Saya kalau Anda tahu, saya itu di pesantren belum belajar usul fikih, belum belajar ulumul Quran, belum diajarin, mustalahul hadis gak diajarin. Ini saya 3 tahun pesantren gak diajarin, ya kan? Diajarinnya ilmu kalam, kalau nahwu sorof diajarin diulang, begitu. Tapi ini guru kami nih, saya sebutnya Ustadz Dzulkarnain, dia yang mengajarkan itu di pengajian umum. Saya datang, saya alhamdulillah sama beliau diajarin, itu pelajarin ya. Baik, kita akan lanjutkan membahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Fahada aslun kabirun annal wasaila laha ahkamul maqasidi. Ini adalah asal yang besar, bahwa sesungguhnya wasilah itu memiliki hukum maksud. Jadi hukum wasilah itu tergantung maksudnya. Hadhihi qaidatun, inilah kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ini kaidah, yaitu wasilah itu memiliki hukum maksud.
laha ahkamul maqasid. Jadi al wasailu itu mubtada, khabarnya laha. Nah, itu khabarnya laha. Tapi laha sekaligus dia juga khabar muqaddam sekaligus. Dia khabar dari situ jadi sebel. Nah, di dalam kaidah fikih kita sudah selesai. Jadi wasailul ahkami kal maqasidi wa hukm bihadzal hukmi lizawali. Ini kita udah selesai kaidah fikih. Jadi kita bisa ngulang-ulang. Nah, wa naqulu, dan kami berkata al wasailu ala nau'aini. Kami berkata, ini ucapannya, al wasailu ala nau'aini. Wasilah itu terbentuk atau terbagi ke dalam dua bagian. An-nau'ul awal, bagian yang pertama, wasailu laha hukmun asliyun fis syariati. Wasilah-wasilah yang pada wasilah itu ada hukum asal di dalam pensyariatan. Fahina idin tukhadu hukmuha. Maka di dalam hal ini maka diambillah hukumnya, ya hukum wasilah itu. Wala nahkumu alaiha bihukmil maqsadi. Dan kami tidak menghukumi terhadap hukum wasilah itu dengan hukum maksud. Jadi misalkan kalau itu wasilah itu ada hukumnya, hukum asal di dalam pensyariatan, maka itulah hukumnya. Misal contoh perumpamaan hal itu, lau qala qailun, kalau seseorang berkata begini, at-takassubu lil mali mubahun. At-takassub ya, at-takassaba ya takassub. Takassaba ya takassub gitu. Jadi kalau berkasab untuk mendapatkan harta itu mubah. Wariba wasilatun ila iktisabil mal. Dan riba itu adalah wasilah untuk mendapatkan harta. Fayakunu, maka terjadi ar-riba tu riba mubahan mubah. Misalkan orang kaidah misalkan gitu. Mencari harta itu kan mubah. Sementara riba itu adalah wasilah untuk mendapatkan harta, berarti riba itu mubah. Naqulu, kami berkata hadza la yasihu. Ini tidak benar, tidak sahih. Kenapa? Li'anna hadhil wasilata laha hukmun fis syariati. Karena hukum, karena terhadap wasilah ini yaitu riba ini, itulah dia riba itu hukmun fis syariati, dia memiliki hukum di dalam syariat yaitu riba haram. Karena itu walaupun riba itu menjadi wasilah mendapatkan harta, dia tidak bisa dihukumi dengan hukum mubah karena dia itu sudah punya hukum tersendiri yaitu haram. Wabitali la nutbiku 'alaiha hadhil qaidata lianna hadhil qaidata fil wasilati laisa laha hukmun fid dzatiha. Dan karena hal itu kita tidak lanut bikum muslimat, tidak mengikutkan begitulah, tidak mengikutkan atau tidak mencakupkan terhadap riba tersebut alaiha. Kenapa? Maksudnya jangan ke riba, karena riba mudzakkar, jadi terhadap wasilah. Jadi tidak mengikutkan terhadap wasilah itu, yang wasilah itu sebenarnya isinya riba. Hadhil qaidata, terhadap kaidah ini. Kenapa? Karena li'anna hadhil qaidata, karena sesungguhnya kaidah ini fil wasaili, di dalam wasilah itu allati laisa laha hukmun fid dzatiha, khusus untuk wasilah-wasilah yang tidak memiliki hukum pada zatnya. Jadi kalau riba itu nggak bisa karena dia ada hukum pada zatnya. Kesimpulannya, kalau wasilah itu memiliki hukum di dalam asal syariat, maka tidak diikutkan kepada hukum maksud, tapi dia hukum tersendiri. An-nawasani, dan bagian yang kedua, al-wasailul lati lam yurad nasun bihukmiha. Lam, sebentar, waroda yaridu, lam yarid atau lam yarid aja, lam yarid. Yang kedua adalah wasilah yang
tidak terwarid, lam yarid itu maksudnya tidak terwarid, tidak ada nasun nas bihukmiha dengan hukum wasilah tersebut. Fa innahu yanqalibu hukmuha bi'tibari ma tuaddi ilaihi. Maka hukum wasilah ini adalah kembali hukumnya itu dengan mempertimbangkan ma tuaddi apa yang dia datangkan dengannya. Maksudnya itu kembali kepada hukum maksudnya. Nah, diantara kemarin kan disebut fahada aslun kabirun annal wasaila laha ahkamul maqasid wa bihi na'lam. Nah, ini adalah asal yang besar bahwa sesungguhnya wasilah itu memiliki hukum maksud. Maka dengan hal itu kami mengetahui bahwa ada beberapa kaidah disebut ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi kalau sesuatu yang wajib itu tidak bisa sempurna kecuali dengan wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kita baca. Wa bina lamu anna ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wa dzalika li anna ma la yatimul wajibu illa bihi wasilatun tuaddi ila fi'lil wajib. Dan hal itu sesungguhnya apa yang tidak sempurna yang wajib kecuali illa bi kecuali dengan yang wajib. Li'anna ma la yatimul wajib illa bi kecuali dengan hal tersebut maksudnya wasilatun wadalika sebentar. Li'anna ma la yatimmu al wajibu illa bihi wadalika itu dan hal itu li'anna ma la yatimul wajib illa bihi wasilatun berarti mubtada'nya dalika khabarnya li'anna. Sekarang li'anna ma la yatimul wajibu illa bihi wasilatun. Nah, wasilun itu jadi khabar dari inna. Nah, karena sesungguhnya apa yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengan sesuatu tersebut, maka itu adalah wasilah tuaddi ila fi'lil wajibi untuk mengantarkan kepada hal yang mengerjakan yang wajib. Wa yushtaratu fiha an yakuna al-wujubu qad taqarrara qabla dzalika. Dan disyaratkan dalam hal tersebut pihak kemana kembalinya kepada wasilah. Jadi fa'ilnya an yakuna wa yushtaratu fiha an yakuna al-wujubu. Nah, itu fa'ilnya. Terjadi apa al-wujubu? Jadi al-wujubu adalah isim kana. Qad taqarrara ini jadi khabar kana. Sudah taqarrara itu sudah tertakrir, itu sudah tetap maksudnya lah. Qabla dzalika sebelum hal tersebut. Jadi dan disyaratkan di dalam wasilah tersebut terjadi yang wajib itu sudah tertakrir gitu sebelum hal tersebut. Sebagai contohnya misal hada az-zakatu wajibatun. Zakat itu wajib. Wala tatamakkanu. Dan tidaklah mungkin min fi'li zakati dari mengerjakan zakat illa bi an tadhhaba ila ini kalimatnya saya rada ini perlu dicek lagi. Rada rumit ini kalimatnya apa ya? Tidaklah mungkin kamu mengerjakan zakat kecuali kamu pergi ila apa ini? Alif lam ba nun kaf. Apa artinya? Ilal mungkin bank nih. ini kalimatnya kan ini bank, ilal bank maksudnya kembali ke bank.
Jadi misalkan kamu itu mengeluarkan zakat, tidak mungkin kamu keluarkan zakat itu kecuali kamu pergi ke bank, gitu, ilal bank. Jadi kalau kecuali bank, kan kita menyimpan uang di bank kan, kita mengeluarkan zakat. Ini kalimatnya rada rumit. Nah, kamu itu tidak mungkin keluarin zakat kalau kamu tidak pergi ke bank. Nah, kalau gitu pergi ke bank apa? Wajib kan gitu. Wa takhudul mala watakhuda kita pakai tambahkan bi'an ke atopnya ke an. Watakhudal mala watursilahu ilal fakiri. Dan kamu mengambil harta dari bank tersebut. Kami kan ada punya rekening di bank, punya uang. Nah, kamu itu misalkan mengeluarkan zakat. Ngeluarin zakat kan wajib. Nah, bisa agak kamu mengerjakan yang wajib kecuali kamu pergi ke bank ngambil? Nggak bisa, berarti ngambilnya ke bank wajib. Watursilahu ilal fakiri. Dan kamu serahkan harta tersebut kepada orang fakir. Fatakunu, maka terjadi hadhil afalu, perbuatan ini, pergi ke bank, ambil uang, terus menyerahkan uang ke orang fakir itu wajibatan, wajib. Begitu maksudnya, gitu kan, ini wasilah. Yang wajib itu kan sebenarnya mengeluarkan berzakatnya, tapi wasilah terhadap mengeluarkan zakat itu kamu pergi ke bank, ambil uang, serahin. Berarti pergi ke banknya, ambil uangnya, terus menyerahkan uangnya, baru itu wajib. Ini saya kalimat rumit itu ternyata ini istilah yang diserap dari bahasa ini. Baik. Li'annahu la yatimul wajibu illa biha. Karena sesungguhnya tidak sempurna yang wajib itu kecuali dengan hal tersebut, dengan perbuatan tersebut. Ini bihanya kepada hadhil afal. Lakin man kana fakiron la naqulu lahu. Tapi bagi orang yang dia itu fakir, ini orang ini fakir, la naqulu lahu, kita tidak berkata kepada dia begini, yajibu alaika an tahsulal mala wajib bagi kamu itu antah sulal mala, untuk memperoleh harta. Mala kayu maliku litamlikan nisoba, supaya kamu memiliki nisob. Kaya tajibu, kaya tajibu, jadi kaya itu bukan ambil nawasib kan, an wa nawasibu asyaratul mayaan walan wa idan wa kaya itu alam nasib, wa kaya walam juhdi wa hatta wa jawab, berarti ini ambil nasib. Kaya tajiba, supaya wajib alaika atas kamu itu az-zakatu, zakat. Jadi begini. Kepada orang fakir, kita tidak berkata kepada orang fakir itu kalau ucap kepada orang fakir itu kita tidak bicara begini, wajib kamu itu punya harta, yang harta itu membuat kamu itu punya nisab, atau mencapai nisab untuk dapat zakat, sehingga kamu menjadi wajib zakat. Gak wajib. Kenapa? Karena ini kan kemarin kan hukum wadi kan, wadi itu bicaranya ketentuan. Kamu tidak wajib kamu untuk mencapai nisab, gak wajib. Karena kalau wajib berarti yang fakir-fakir dosa semua dong. Enggak. Itu kalau tercapai baru kamu wajib, tapi kamu gak perlu mencapainya. Sekarang sama juga, sekarang misalkan haji itu kamu wajib gak untuk punya ongkos ke haji? Gak wajib. Tapi kalau kamu tercapai baru wajib gitu untuk haji. Li'anna zakata lam tajib alaihi ba'du bi khilafil awal. Wa kadzalika yushtaratu fi hada an yakuna al-fi'lu maqduran alaihi minal mukallafi. Karena sesungguhnya zakat
Tidak wajib atasnya itu setelahnya. Bihilafil awali, beda dengan yang pertama. Kita masih begini aja nih. Ini orang fakir ini dia wajib gak ngeluarin zakat? Gak wajib. Nah kalau dia gak wajib, maka dia gak wajib juga untuk berusaha supaya zakat. Gak wajib. Beda sama yang pertama, dia sudah punya harta. Nah itu wajib berarti ngeluarin zakatnya. Ketika dia punya harta, dia wajib zakat. Maka perginya dia ke bank, ambil uang, menyerahkan, wajib. Begitu. Tapi kalau orang fakir, gak wajib dia untuk berusaha supaya mengumpulin harta, supaya mencapai nisab, gak wajib. Begitu simpelnya. Beda sama yang pertama tadi, beda. Yang pertama dia sudah wajib untuk zakat, maka dia pergi ke banknya wajib. Karena kalau dia gak pergi ke bank, gak bisa ngeluarin zakat. Nah itu besok malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wa kadzalika yusytaratu fi hada, dan karena hal itu pula, dan seperti itu pula, maksudnya yusytaratu disyaratkan fi hada dalam hal ini, dalam masalah ini, kaidah ini, yaitu apa? Jadi fa'ilnya dari fa'il yusytaratu adalah an yakuna, terjadi. Fa'il dari an yakuna adalah al-fi'lu, perbuatan itulah makduran alaihi. Makduran itulah khabar kananya. Dikadarkan atasnya alal mukallafi, terhadap orang mukallaf. Minal mukallafi, dari orang mukallaf. Jadi disyaratkan dalam hal ini itu maksudnya itu dikadarkan terhadap mukallaf. Kita baca lau qala qailun. Andai kan orang berkata begini, salatul jum'ati wajibatun. Salat Jumat itu wajib. Wala tahaqqaqu. Sebentar. Tatahaqqaqu, sebentar. Ini bacanya apa ya? Sebentar ya. Salatul Jumati wajibatun. Salat Jumat itu wajib. Wala tahaqqaqu. Haqqaqu. Ini taknya 2. Berarti kalau 2 gini berarti dari tahak kok fi'il madinya. Tahak. Kok banyak banget ya? Sebentar, kita sekaligus praktekkan. Ini kan ini ilmu sorop sekaligus kita praktek. Jadi ini sisipan ilmu sekaligus, gak masalah. Fi'il ininya, fi'il mujarradnya itu dari hakoko. Ya kan, hakoko. Sebentar. Ini taknya 2, berarti harusnya di fi'il madinya ada taknya lagi. Nah, kalau fi'ilnya madinya ada 2 lagi, ada satunya, jadi fi'il madinya ada tambah tak. Jadi sulasi mazid kita baca. Nah, kalau agak rumit ya kita kalau perlu kita tasrif sekalian. Jadi kita kan ini ilmu ini kita sudah banyak yang kita iniin. Kita pelajari itu sudah banyak. Nah, kalau ini sebuah majid, wala sebentar ya, wala tahaqqaqu, kayaknya nih tahaqqaqu kopnya juga ada tambahan itu. Jadi maksudnya ditambah muta'adid itu kayaknya ya. Jadi ini wajannya adalah tafa'ala. Gitu harusnya. Berarti kalau tafa'ala berarti sulasi majidnya itu haqqaqo fa'ala, berarti tambah ta
tambah fa dan ditambah dengan ain fiil. Benar. Jadi tahaqqaqa. Tahaqqaqa yatahaqqaqu. Nah, ini ada tanya merempet dua ini karena dia masuknya di wala tahaqqaqu, karena dia itu sebagai karena dia itu sebagai goib tapi untuk manasah. Nah, itu baru. Jadi wala tahaqqaqu. Jadi ini ada tasdidnya. Baru masuk. Saya tadi ini kok aneh kalau nggak pakai tasdid, maka kita langsung ditasdid. Wala tahaqqaqu. Wala tahaqqaqu. Benar. Dan tidaklah menjadi hak, begitu loh ya, itu sholatul jamaah ila bil jamaati, maksudnya tidak benar lah. Sholat berjamaah Jumat itu kan wajib, dan tidaklah menjadi hak, tidak menjadi benar maksudnya sholat Jumat itu ila bil jamaati, kecuali dengan mengerjakannya dengan sholat berjamaah. Fayajibu, maka wajib ini adalah jawab dari mana? La yatahaqqaqu, dan tidaklah itu. Maka wajib, apa yang wajibnya? Ini failnya ihdarul jamaati, menghadiri berjamaah. Qulna, kami berkata, la yajibu dzalika. Tidak wajib apa dalika itu, menghadiri jamaah katanya. Li'anna hadza laisa fi qudratil mukallafi li'annahum min fi'li ghairihi. Karena hal tersebut, hada itu berarti adalah kembali ke ihdarul jamaah. Menghadirkan jamaah, maksudnya hadir jamaah itu menghadirkan jamaah, bukan datang ke jamaah, bukan, menghadirkan jamaah. Qulna, kami kata, la yajibu dalika, tidak wajib dalika apalah ihdarul jamaah. Li'anna hada laisa fi qudratil mukallafi, karena hal tersebut yaitu menghadirkan jamaah itu laisa fi qudratil mukallafi, bukan dalam kadar kemampuan mukallaf. Li'annahu min fi'li ghairi, tapi itu dari perbuatan orang. Kita simpelnya begini. Sholat Jumat itu wajib, ya. Tapi sholat Jumat itu tidaklah menjadi benar, tidaklah menjadi hak kecuali dengan berjamaah. Maka dia bilang komentar, maka wajib kita menghadirkan jamaah. Maka kami berkata, kata Syekh, tidak wajib menghadirkan berjamaah itu. Kenapa? Karena hal tersebut bukanlah kemampuan kita. Ini adalah ini pekerjaan orang lain. Bagaimana kita? Jadi kita begini. Kita kalau di dalam mazhab Syafi'i itu syarat untuk menegakkan sholat berjamaah itu kan yang dianggap syaratnya itu, dianggap sahnya itu kalau ada 40 orang. Sekarang wajib gak kita mendatangkan 40 orang? Gak wajib. Kita gak mampu kan? Ya udah. Nah, sekarang wajib gak kita mendatangkan 40 orang harus datang di situ? Gak wajib ke kita. Apa hak kita? Apa kita mau paksa mereka? Enggak, iya. Gitu. Jadi ya kadar kemampuan kita, yang kadar wajib kita itu adalah kita datang, kitanya yang datang, bukan menghadirkan orang gitu loh. Tapi kalau menghadirkan jamaah supaya kita bisa tegak 40 orang, ya nggak wajib. Kenapa? Karena bukan urusan kita, gitu. Karena orang bergerak masing-masing. Sekarang begini. Terus bagaimana sholat berjamaahnya kalau tidak datang jamaahnya? Iya kan, jangankan sholat berjamaah, ini sholat berjamaah aja di sini saya. Wajib gak saya mendatangkan mereka? Nggak wajib, mereka haknya masing-masing. Jadi kalau saya datang misalkan ke musola, nggak ada orang untuk sholat berjamaah, saya wajib gak mendatangkan mereka? Nggak wajib. Ya terus bagaimana? Ya itu akhirnya nggak bisa sholat berjamaah, nggak ada orang.
Jadi ya kewajiban itu adalah kadar kemampuan kita sendiri, kita datang. Tapi mendatangkan orang nggak wajib begitu. Siapa kita? Sama aja salat berjamaah, apalagi salat berjamaah. Jumlahnya banyak, apalagi kalau 40 orang. Nah, sekarang kalau menghadirkan orang kita wajib nggak, mendatangkan orang nggak wajib. Kewajiban kita datang. Nah, kalau misalkan sudah datang, terpenuhi syarat, lakukan salat Jumat. Begitu aja konsepnya. Ya kalau nggak terpenuhi syarat ya berarti nggak wajib salat Jumat, wajibnya salat duhur, kan gitu aja masalahnya kan. Kan salat Jumat itu ada ketentuan syarat. Syaratnya terpenuhi tidak? Ya kalau tidak terpenuhi ya salat duhur. Atau ya kita turunkan kriterianya, ya jangan 40 kan gitu. Kita kriterianya jangan 40. Ini kita gak ada 40 ya. Udah kita lihat kriteria yang boleh sholat Jumat itu berapa orang. Udah kita sepanjang masih ada ya udah masih bisa. Tapi kalau nggak ada ya sholat duhur. Begitu aja masalahnya. Kenapa kita menjadi wajib untuk mendatangkan orang lain? Enggak gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.